Yang namanya kata hati, segala jenis kehidupan yang ada di dalam perasaan kita tuh kadang masih bisa kita kibulin dengan maksa mulut untuk ngomong, ah enggak kok, enggak ada rasa kok, enggak sayang kok, apaan sih, biasa aja kali perasaan gue ke dia. Semua kebohongan paling bohong itu terpaksa gugur ketika alam semesta memposisikan kita di dalam sebuah ruang sempit bernama peduli. Karena buat saya, peduli adalah pekerjaan sukarela paling menyebalkan. Yang menyebalkannya lagi, nggak ada peduli yang nggak jujur. Semua peduli sifatnya ikhlas dan tulus. Kenapa saya bilang menyebalkan? Karena nggak semua hal yang dipedulikan itu pantas untuk diberi peduli. Apalagi yang kita pedulikan adalah orang yang bahkan juga nggak peduli dengan dirinya sendiri. Yang ke kita pun dia sifatnya dingin, bahkan nggak tanggung-tanggung, sangat jahat untuk mikirin perasaan kita aja. Dia kayaknya nggak ada di list hidup dia gitu. Terus ujung-ujungnya gak apa-apa. Susah memang kalau sudah peduli. Mau benci, peduli. Mau marah, peduli. Mau jauh, khawatir. Karena saya lagi ngerasain itu sekarang. Saya cuman gak suka dibuat khawatir. Karena kan kita kalau sayang sama seseorang, sama sesuatu hal, kalaupun gak bisa kita milikin, seenggaknya kita bisa mastiin bahwa dia baik-baik aja. Dan ketika ada sesuatu terjadi sama dia, seseorang yang bahkan harusnya gak perlu saya peduliin, yang gak perlu saya pikirin, yang gak perlu membuat saya deg-degan karena saya takut dia kenapa-napa gitu. Gak tahu, ini semua aneh. Saya benci sebenarnya harus mengatakan ini. Saya benci harus ngaku kalau saya khawatir. Dan saya mau dia selalu baik-baik aja. Walaupun saya tahu dia gak peduli saya baik-baik aja atau enggak. Tapi kalau kepemilikan bukan ujung dari rasa sayang, berarti peduli boleh kita jadikan pekerjaan seumur hidup. Walau gak ada gajinya, walau gak ada pembalasannya. Untuk sekedar senyuman yang kita bisa bawa pulang aja, gak boleh. Untuk mengingat setiap malam sebelum mau tidur tentang kenangan-kenangan yang bahkan gak indah-indah banget, juga gak benar buat dilakuin. Nyebelin ya. Saya jalan umur 22. Dan saya gak tahu kalian yang seumuran saya juga ngerasain ini atau enggak. Bahwa perkara cinta dan kita lagi gak bisa jalan bareng-bareng. Semua orang punya masalah pasti. Aneh kalau manusia gak punya masalah. Untuk gak takut sama yang lagi dihadepin. Untuk bisa selalu percaya diri sama mimpinya sendiri, menurut saya itu gak manusia-manusia banget. Anggaplah saya juga manusia yang sama, yang juga sedang punya masalah, yang rasanya ingin punya satu orang untuk pulang selain rumah. Saya sempat nanya ke salah satu teman saya, kira-kira kalau lagi kayak gini, lagi punya banyak masalah kayak gini, punya pacar tuh jadi jalan keluar gak sih? Atau nambah masalah? Terus teman saya bilang, jangan, belum waktunya. Dulu waktu masih sekolah, yang ngomong gitu ibu. Sekarang ibu yang nyuruh saya nyari pacar. Terus teman saya yang malah bilang, jangan deh. Saya mikir kayak iya juga ya. Ngurusin diri sendiri aja gak bener mau take care of someone. Kan lucu. Entahlah, makin dewasa saya makin asing dengan sebutan pacar atau pacaran. Gak tahu ini trauma atau kapok atau males dapet sebuah hubungan kayak yang sebelumnya, dimana istilah pacar lebih ke
bukan sebuah hubungan tapi sebuah hak kepemilikan, dan itu membuat saya capek harus apa-apa minta izin, capek harus takut menyakiti perasaan seseorang cuman karena saya ingin melakukan hal yang membuat saya senang. Saya mau jalan bareng gitu, bukan jalan di belakang dia atau dia jalan di belakang saya. Ya misalkan saya jatuh terus dia bisa nolongin saya atau mencegah saya jatuh, saya nggak mau. Saya mau kita sama-sama jatuh terus sama-sama bangkit beriringan. Karena buat saya untuk berada di sebuah hubungan itu ya saling, nggak bisa berat sebelah, nggak bisa ada yang lebih dominan. Entahlah, mungkin ini akan terdengar aneh dan mungkin saya yang nggak normal untuk ngerasa takut saling bergantung. Karena buat saya salah aja kalau prinsipnya saling bergantung, karena saling bergantung itu hubungannya searah ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Sama pacar, sama teman, sama suami mungkin itu saling support, saling tapi nggak bergantung. Karena buat saya bergantung tuh berat lah maknanya. Bayangkan aja gitu ya, bayangkan kalau hubungan saling bergantung itu adalah hubungan seorang perempuan dan laki-laki. Kayak kita bergantung di sebuah tali yang sebenarnya nggak bisa menjanjikan apa-apa ke kita gitu. Nggak bisa kasih janji bahwa tali itu nggak akan rapuh dan akan selalu kokoh, membiarkan kita bergantung di sana. Saya kira itu nggak mungkin, karena saling bergantung ujung-ujungnya jadi saling mengorbankan, dan saya pribadi nggak bisa menerima cara kerja itu. Ya menurut saya hubungan yang sehat itu ya bisa saling mendukung, saling percaya, saling bertahan. Dan rasa sayang nggak boleh menjadikan satu individu untuk merasa punya hak milik atas individu lain. Kita berbagi hati sebenarnya bukan memberi hati kita seutuhnya, itu salah menurut saya. Itu bahaya. Akan lebih dewasa dan lebih baik kalau ketika kita sayang sama orang, itu kita berbagi hati, supaya kita masih punya sisa untuk kita simpan, untuk kalau dia pergi kita bertahan. Saya cuma takut kehilangan diri saya sendiri, karena saya sayang sama orang lain. Itu bisa terjadi sama siapapun. Fase-fase di umur 20-an ketika yang ada di kepala lebih ribet daripada benang kusut. Bahwa kadang yang perlu dilakuin cuman pulang. Karena ujung-ujungnya yang nolongin saya ya saya sendiri gitu. Yang kita tahu cuman dapat masalah dan gimana caranya sembuh. Terus sadar kalau ternyata yang mesti dipikirin bukan cuma gimana caranya sembuh, tapi gimana tetap hidup setelah sembuh. Terus pas udah sembuh juga baru inget kalau masih bisa kambuh. Hidup kayaknya berputarnya cuma di situ-situ aja. Hati-hati ya kalau jatuh hati, karena yang indah, yang bisa redain lelah, juga bisa nambah masalah. Nggak apa-apa, nggak semuanya harus kata orang kok. Kan pernah nggak sih ngerasa butuh pertolongan banget, tapi juga sadar kalau sebenarnya orang lain juga nggak bisa bantuin apa-apa? Pernah nggak dikasih sakit yang semua orang bilang pasti sembuh, padahal nggak ada obatnya? Pernah nggak kesel sama diri sendiri ketika harusnya senang tapi malah sedih? Pernah nggak gumoh dan secapek itu berusaha baik-baik aja tapi nggak juga ketemu jalan keluarnya? Pernah nggak pengen cerita dan ada yang dengerin tapi juga tahu kalau orang cuma bisa denger bukannya mengerti? Nggak apa-apa, dipakai dulu jatah jadi manusianya. Nanti juga sembuh sendiri.